Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Nah, pemerintahan Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dari Bani Umayyah. Kalau kita gambarkan, pemerintahan Islam itu dimulai adalah dari masa Nabi Muhammad ya, yaitu ketika beliau memimpin kota Madinah. Kemudian dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kemudian beralih kepada Bani Umayyah. Nah, selanjutnya adalah kepada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Umayyah ini pendirinya adalah Umayyah bin Abu Sufyan. Nah, kalau Bani Abbasiyah, pendirinya itu sebetulnya adalah Abdullah al-Saffah. Kata Abbasiyah ini merujuk kepada paman Nabi Muhammad, yaitu namanya adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang kemudian mendirikan namanya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai periode pemerintahan Abbasiyah. Jadi yang periode pertama itu adalah dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Ini disebut periode pengaruh Arab dan Persia yang pertama. Karena pada periode ini yang memimpin Daulah Abbasiyah itu sebagian besar adalah dari bangsa Arab dan bangsa Persia. Nah, kemudian periode kedua itu tahun 847 sampai 945 Masehi. Nah, ini disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama, karena yang berkuasa pada masa itu, walaupun masih bangsa Arab, tetapi sangat dominan sekali dikuasai oleh bangsa Turki. Nah, kemudian periode yang ketiga, yaitu tahun 945 sampai 1055 Masehi. Ini adalah masa kekuatan dinasti Bani Buwaih, yaitu dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua, karena Bani Buwaih ini atau keturunan Buwaih ini merupakan bangsa Persia ya. Nah, kemudian yang periode yang keempat adalah pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Nah, ini masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua. Karena Daulah Abbasiyah sebetulnya itu walaupun dipimpin oleh khalifah yang berbangsa Arab, tetapi pemerintahannya itu dikuasai oleh Kesultanan Seljuk. Nah, kemudian yang kelima adalah periode kelima, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya ini hanya efektif di sekitar kota Baghdad, dan pada masa ini terjadilah invasi ya dari bangsa Mongol, yaitu yang dipimpin oleh yang namanya Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini merupakan salah satu dari cucunya Genghis Khan. Nah, apa saja jasa dari para khalifah Bani Abbasiyah ini? Yang pertama adalah Khalifah Al-Mansur. Beliau ini adalah khalifah kedua. Nah, beliau adalah orang yang memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Jadi pada awalnya Daulah Abbasiyah ini berdirinya yaitu di daerah Kufah. Kemudian Al-Mansur juga menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Nah, wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, jadi yang berasal dari Balkh, Persia. Kemudian pada masa Al-Mahdi, yaitu khalifah ketiga. Nah, perekonomian ini mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi.
Kemudian pada masa Harun al-Rasyid, jadi beliau ini meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan. Dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi atau ilmu tentang pengobatan ya, atau obat-obatan. Nah, pada masa pemerintahannya ini sudah terdapat paling tidak sekitar 800-an orang dokter di Baghdad. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun al-Rasyid. Beliau ini sangat cinta kepada ilmu filsafat. Maka pada masa pemerintahannya terjadi penerjemahan buku-buku asing. Ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pusat pembelajaran ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, jadi banyak sekali buku-buku asing, terutama itu adalah dari Yunani ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga mampu dipahami oleh orang-orang Arab. Kemudian ada juga pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi beliau ini membina tentara secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dari dinasti Abbasiyah ini menjadi sangat kuat. Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajaran. Nah, Daulah Abbasiyah ini adalah masa keemasan atau the golden age bagi umat Islam. Karena pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Ketika bangsa Eropa masih hidup dalam kegelapan ya, justru pada masa itulah Islam itu sedang maju-majunya, ilmu pengetahuan sedang maju-majunya. Jadi orang-orang Islam itu pada masa tersebut ini sedang mengalami masa keemasan. Nah, oke, sekarang kita akan berbicara siapa sih tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ya. Yang pertama adalah dalam bidang ilmu filsafat, yaitu ada Al-Farabi, kemudian Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina ya, beliau adalah bapak kedokteran dunia, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Kemudian ada dalam bidang ilmu kedokteran, nah, ada Ibnu Sina ya, bapak kedokteran modern. Beliau adalah yang menciptakan yang namanya kitab At-Tib. Jadi kitab kedokteran yang digunakan beratus-ratus tahun bahkan setelah beliau meninggal ya. Kemudian ada Jabir bin Hayyan, ini dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Kemudian ada Hunain bin Ishaq, dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Kemudian ada Ibnu Sahal, Ar-Razi ya, ahli penyakit campak dan cacar. Kemudian ada Tabit Ibnu Qurra dan sebagainya. Nah, sekarang dalam bidang ilmu matematika. Ada Muhammad bin Musa al-Khwarizm. Nah, beliau ini adalah penemu huruf 0 yang dengan bukunya Algebra, Geometri, Ilmu Matematika ya. Kemudian ada Umar bin Farukhan, bukunya Quadripartitum. Kemudian ada Banu Musa, ilmu tentang mengukur permukaan, datar dan bulat ya, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu falak atau ilmu tentang waktu ya, ada tokohnya yaitu ada Abu Masyar al-Falaki, ini bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Kemudian ada Jabir Batani, beliau ini orang yang membuat teropong bintang ya. Kemudian ada Raihan Al-Biruni, bukunya Al-Afarul Bagiyahainil Kholiyah. Kemudian ada Istikhrajul Autad dan lain-lain. Kemudian dalam bidang ilmu astronomi, nah, ada Al-Farazi ya, pencipta astrolog. Kemudian ada Al-Gotani atau Al-Betagnius. Kemudian ada Al-Fargoni atau Al-Fragenius dan sebagainya.
Kemudian dalam bidang ilmu tafsir, tokohnya ada Ibnu Jarir atau Bari ya. Kita mengenalnya ada tafsir atau Bari kan sampai sekarang ya. Kemudian ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, kemudian ada As-Suda, kemudian ada Mufatil bin Sulaiman, kemudian ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Kemudian dalam bidang ilmu hadis, nah, tokoh cendekiawannya ini diantaranya adalah ada Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain ya. Kemudian dalam bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid, nah tokohnya ada banyak ya. Ada Wasil bin Atha. Nah, beliau ini yang menemukan madhab Mu'tazilah ya, atau aliran Mu'tazilah. Kemudian ada Abu Huzail Al-Alaf. Kemudian ada Adam, kemudian ada Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian ada juga Imam Al-Ghazali ya. Dalam bidang ilmu tasawuf, ada Al-Qushairi, ini karyanya Arisalatul Qushairiyah. Kemudian ada Syahabuddin, ini karyanya Awariful Ma'arif. Kemudian ada Imam Al-Ghazali, karyanya Al-Basut, Al-Wajiz, dan lain-lain ya. Di awalnya, Al-Ghazali ini adalah seorang ahli ilmu kalam. Tetapi di akhir kehidupannya, justru Al-Ghazali ini lebih menekuni bidang ilmu tasawuf. Kemudian dalam bidang ilmu hukum Islam atau ilmu fikih, nah tokohnya ada Imam Abu Hanifah ya, ada Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ya, dan sebagainya. Akan berbicara dulu mengenai pusat peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah ya. Yang pertama adalah kota Baghdad. Nah, ini merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah. Kota ini didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada tahun 762 Masehi. Nah, kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan dari kota Baghdad ini terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, yaitu pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun, itu 813 Masehi sampai 833 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kota Samara, yaitu letaknya di sebelah timur dari Sungai Tigris. Kurang lebih jaraknya dari kota Baghdad ini adalah 60 km. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Nah, sampai sekarang ada karya yang masih tetap terpelihara ya, yaitu Masjid Agung Samara. Nah, apa saja perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah? Pertama adalah dalam bidang sosial ya. Jadi bangsa Bani Abbasiyah ini itu masyarakatnya heterogen atau campuran ya. Ada bangsa Arab, ada bangsa Persia, kemudian ada bangsa Turki ya, dan yang lainnya. Kemudian munculnya berbagai macam kelompok masyarakat, seperti ada Muslim Arab, Muslim non-Arab, kemudian ada Zimmi. Zimmi itu yaitu orang non-Muslim yang hidup pada masa pemerintahan Islam. Dan mereka itu kedudukannya itu sama dengan orang Muslim, jadi diperlakukan sama ya. Kemudian dalam bidang ekonomi, misalnya dibangun berbagai macam bentuk kanal. Kanal itu yaitu sungai buatan ya, dan juga bendungan-bendungan sebagai sarana irigasi pertanian.
Kemudian ada juga peningkatan di sektor pertanian ya. Kemudian ada juga berbagai macam bentuk pusat industri seperti industri baju, kemudian industri pembuatan kertas dan sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, ini terdapat sebuah gerakan untuk menerjemahkan berbagai macam bentuk ilmu pengetahuan asing untuk dijadikan ke dalam bahasa Arab. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini banyak buku-buku, terutama dari Yunani, kemudian dari India, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan sehingga menjadi ilmu pengetahuan baru yang berguna bagi masyarakat. Kemudian dalam bidang militer, jadi ada berbagai penumpasan, pemberontakan ya, terutama adalah dari kalangan kaum Syiah, kemudian orang-orang kafir yang memusuhi Islam ya. Kemudian dalam bidang politik, yaitu dibentuknya sistem pemerintahan dan birokrasi yang lebih modern. Dalam bidang seni budaya, Daulah Abbasiyah ini membuat berbagai macam bentuk masjid yang menciptakan nilai kebudayaan. Dan yang kedua, menciptakan kota Baghdad yang sangat indah. Kemudian menciptakan berbagai karya sastra ya, karena banyak penyair seperti Abu Attahiyah, kemudian Abu Nawas dan sebagainya. Dan yang terakhir menciptakan berbagai alat musik, salah satunya adalah namanya buk ya.